Shalom saudara-saudara, mari kita sebelum mulai, mari kita sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, hari kami sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biar hari ini hidup kami menjadi tanah yang subur, hati kami menjadi tanah yang subur. Semua benih firman yang hari ini masuk dalam hidup setiap kami, biar hari itu akan masuk dalam hidup kami dan bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Hari ini buka cara pikir kami, buka cara pandang kami. Biar semua cara pandang dan cara pikir yang salah Kau kembalikan ya Tuhan. Dan biar hari ini kami sekali lagi kami menerima pesan-Mu, kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kebenaran firman yang kami terima, itu yang akan memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan pesan-Mu, berikan rema-Mu, supaya setelah kami mendengarkan firman-Mu dan pesan-Mu, sekali lagi hidup kami tidak akan pernah menjadi sama lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Oke. Saudara, hari ini pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, kemarin yang kita belajar tentang padang gurun, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau belajar tentang dari seekor binatang, yaitu lembu. Kalau saudara mungkin baca Alkitab, saudara akan sering temukan binatang ini di kisah perjanjian lama lebih banyaknya, saudara. Karena kenapa lembu, saudara? Karena sebentar lagi kita akan masuk tahun Pi Alef, saudara, 5781. Saudara, kata Alef sendiri seringkali digunakan ketika penciptaan di awal. Dan Alef itu juga melambangkan Tuhan karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan Tuhan yang mengakhiri. Bahkan nama Adam pun A-nya awalnya adalah juga ada kata Alef. Saudara, dan hari ini kita mau belajar karena ternyata kata Alef itu bukan hanya sekedar tentang angka 1. Saudara. Tapi kalau saudara perhatikan dalam huruf dari kata Alef sendiri, kalau saudara baca dari early Hebrew, itu dari originalnya yang paling utama, kalau saudara perhatikan adalah bentuk dari tulisan Alef itu adalah seperti seekor lembu jantan, saudara. Saudara, dan sebelum kita mulai ada sedikit fun fact, saudara, tentang seekor lembu. Saudara, lembu itu adalah binatang yang sangat kuat. Saudara, dia bisa tarik batang pohon raksasa itu sendirian. Dia terkenal sebagai binatang yang kerja keras dan loyal. Dan kekuatannya bisa dipakai untuk jangka waktu yang begitu panjang. Saudara, di perjanjian lama lembu identik dengan korban. Lembu identik dengan darahnya menjadi perjanjian darah antara bangsa Israel dengan Tuhan. Kalau saudara baca itu ada kisahnya di Alkitab. Tapi lembu juga adalah seekor binatang yang membawa tabut Tuhan dari rumah Obed Edom maupun dari sebelumnya ke Yerusalem. Seperti hari itu kalau saudara baca kisahnya ketika Usa mau menyentuh karena lembu-lembu tergelincir. Saudara, tapi lembu itu juga bisa disebut sebagai korban penghapus dosa. Sekalipun di Ibrani dikatakan sudah tidak perlu lagi ada korban menghapus dosa ketika Tuhan datang dan mati di kayu salib. Dosa kita langsung diampuni. Dan mulai hari itu juga tidak perlu lagi ada korban penghapusan dosa. Tapi cukup Yesus bisa mengampuni dosa setiap kita asalkan kita bertobat. Tapi sekali lagi lembu identik dengan korban, tapi juga identik dengan sebuah kekuatan. Ada satu pribadi yang di Alkitab disebutkan punya kekuatan seperti lembu jantan. Ulangan 33 ayat yang ke-17. Kalau saudara baca dalam terjemahan BM dan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata, Yusuf mempunyai kekuatan lembu jantan dan tanduk lembu jantan hutan. Yusuf mempunyai kekuatan seekor banteng, saudara, kalau dalam terjemahan lainnya. Tapi saudara, di firman Tuhan jelas dikatakan dia punya kekuatan seperti lembu jantan. Dan seperti kita tahu, hidup Yusuf itu seperti roller coaster, saudara. Tiba-tiba sebentar dia adalah anak yang dikasih, yang paling disayangi orang tuanya, punya jubah yang indah. Tapi dalam hitungan 1 hari, tiba-tiba dia berubah, dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual menjadi budak, dipenjara, difitnah berkali-kali. Hidup Yusuf seperti roller coaster. Tapi Yusuf menunjukkan ada sebuah kekuatan dalam hidup Yusuf yang membuat bahkan ketika dia mengalami berbagai macam pencobaan dalam hidupnya, dia tetap kuat melewati proses demi proses. Bahkan di kisah Yusuf pun tidak ada pernah sekalipun terlihat Yusuf mengeluh maupun marah dengan Tuhan. Tapi yang ada justru dimanapun Yusuf berada, dia ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang Alkitab berkata dia punya kekuatan seperti seekor lembu jantan yang begitu kuat dan membuat akhirnya Yusuf bisa keluar menjadi orang dengan cincin pemerintahan ada di tangannya. Nah, sekali lagi ada sisi lembu dalam hidup Yusuf.
yaitu sisi kekuatan yang luar biasa dalam hidup Yusuf. Matius 19 ayat ke-29 ayat yang ke-30. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, sekali lagi, lembu identik dengan korban dan kekuatan. Dalam hidup setiap kita punya sisi lembu dalam hidup setiap kita, yaitu sisi di mana kita harus berkorban untuk Injil, berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena mengikuti Yesus seringkali tidak seindah yang kita pikir. Kita pikir akan selalu hidupnya baik-baik saja, mulus, dan tidak ada apapun yang terjadi. Tapi saudara, bahkan ketika murid-murid Yesus mau mengikuti Yesus, dia pun perlu meninggalkan semuanya untuk mengikut dan menjadi murid Yesus. Dan seringkali itu bisa terjadi dalam hidup kita, adalah ada sebuah korban yang harus seringkali kita letakkan menjadi korban dan mezbah yang harum di hadapannya untuk Injil dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa berani berkorban untuk Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Dan saya terlalu percaya firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka ketika itu terjadi dalam hidup kita, 100 kali lipat itu yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Roma 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekalipun ketika kita melewati, kita mau menerima, kita menjalani hidup dengan Yesus, seringkali disertai dengan aniaya. Tapi firman Tuhan jelas berkata, sekalipun disertai oleh aniaya, semua kesengsaraan akan membuat kita punya ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan sebuah pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan karena Tuhan menaruh Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Saudara, sekali lagi, jalan dengan Tuhan memang seringkali tidak semulus yang kita pikir. Seringkali kita harus melewati berbagai macam proses dan aniaya. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan kesengsaraan itu pun ujung-ujungnya, sekalipun kesannya itu bahkan dari iblis, seakan-akan itu kesannya adalah hal yang buruk, Tuhan tetap bisa memutarbalikkan yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita merasanya ini sebuah hal yang menyakitkan, kita merasanya sebuah hal yang merugikan. Tapi sesungguhnya kalau saudara bisa melihat dan mengerti akan ketetapan Tuhan, semua bahkan yang terlihat tidak enak yang kita alami, ujung-ujungnya Tuhan bisa memutarbalikkan menjadi sebuah blessing dalam hidup setiap kita. Karena kesengsaraan akan membuat kita menjadi orang yang punya ketekunan, dan ketekunan akan membuat kita tahan uji, dan tahan uji akan membuat kita punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun harga yang kita bayar begitu mahal, sekalipun yang kita alami adalah mematikan daging, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak pun, Roh Tuhan akan turun dalam hidup kita. Ketika kita berkorban, ketika kita melakukan semua dan kita itu taruh sebagai korban yang harum, Roh Kudus itu akan turun dalam hidup kita dan akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Saudara, ini yang saya selalu perhatikan. Saudara, orang bisa memilih untuk ketika dia mengalami sesuatu yang tidak enak, untuk dijadikan sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan, atau menjadi sebuah alasan untuk marah dengan Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah proses yang tidak enak, dan kita harus mengorbankan sesuatu, kita harus mengorbankan kedagingan kita, kita mengorbankan kesukaan kita, kita bisa memilih untuk menjadikan itu sebuah korban yang harum, atau kita bisa memilih untuk itu menjadi sebuah alasan untuk kita marah dengan Tuhan. Dan sejujurnya kalau kita pilih untuk menjadi sebuah alasan untuk marah dengan Tuhan, percayalah kita akan menjadi orang yang terlalu gampang murtad, dan kita akan menjadi orang yang paling gampang meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita bisa mengerti bahwa kesengsaraan kita, apa yang kita alami, rasa sakit, hati yang hancur, hati yang remuk,
adalah korban yang berkenan di hadapannya, dan kita taruh itu sebagai korban yang harum, maka sesuai firman Tuhan berkata, ketika kita berkorban, kita memberikan korban 100 kali lipat itu yang akan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tapi sekali lagi saya berdoa, tidak di antara kita yang memilih untuk menjadikan itu sebuah alasan. Tapi setiap proses apapun dalam hidup kita, mari kita taruh menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, ini hatiku yang hancur, ini hatiku yang remuk, ini kesukaanku, ini yang aku sukai tapi aku mau letakkan. Ini korban, ini harga yang harus aku bayar untuk Injil dan untuk nama-Mu. Tapi aku tidak mau menggunakan itu untuk sebuah alasan untuk marah dan murtad dengan Engkau. Tapi aku mau menggunakan itu untuk menjadi sebuah korban dan mezbah yang harum di hadapan-Mu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Contoh yang paling luar biasa adalah Yesus. Karena kasih karunia, dia turun ke dunia ini, dia tanggung semuanya untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tetapi ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Tuhan telah melakukan bagiannya. Sekarang waktunya kita melakukan bagian kita. Seringkali ada harus korban yang kita letakkan di hadapan Tuhan untuk Injil dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa dengan sadar menanggung penderitaan untuk kehendak Allah. Tapi sekali lagi Tuhan sudah melakukan bagiannya. Sekarang saatnya kita berkorban. Sesuatu yang kita letakkan untuk Injil dan untuk Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saya berdoa, korban yang kita letakkan bukan karena hukuman karena kita berbuat jahat, tapi korban yang kita letakkan adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk Injil, untuk nama Tuhan. Ada yang harus kita korbankan dan kita letakkan di hadapan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Firman Tuhan jelas berkata, baiklah kita yang menderita karena kehendak Allah, dengan menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta kita yang setia. Kalau saudara bingung bagaimana cara berbuat baik kepada Pencipta kita yang setia, firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan itu untuk saudaramu yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Melakukan apa? Memberi makan ketika mereka lapar, memberi minum ketika mereka haus, memberi pakaian ketika mereka telanjang, menjenguk'i mereka ketika mereka ada dalam sebuah penjara. Ketika mereka lakukan dengan kasih, memberi tumpangan. Ketika kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina sekalipun, kita sedang melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, mari lakukan bagian kita dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Semua nyata dalam pandangan Tuhan. Semua yang kita bayar, harga yang kita bayar, yang bahkan orang lain yang tidak pernah melihat, Tuhan kita tetap melihat semua korban yang kita letakkan di mezbah. Dari hati yang hancur, kesukaan, kematian daging, semua akan menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Ulangan 25 ayat yang keempat. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sekali lagi ada waktunya kita membayar harga berkorban di hadapan Tuhan, dan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Apapun yang kita taruh, apapun yang kita tabur akan kita tuai, dan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, mulut lembu yang sedang mengirik tidak akan pernah diberangus mulutnya. Saudara, kalau hari ini kalian sedang berkorban untuk keluargamu, kalian sedang berkorban, kalian sedang berdoa untuk keselamatan keluargamu, untuk pelayananmu, untuk orang lain, untuk Injil, untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mengirik artinya ketika lembu itu sedang melakukan pekerjaannya, kita sedang berkorban. Saudara, dan Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Dia tidak akan pernah tutup telinganya dengan semua korban yang pernah kita berikan. Saudara, dan bahkan ketika tidak ada satupun orang yang tahu korban yang kita berikan,
Tuhanmu tahu. Dan percayalah, Dia Tuhan yang akan menjadi pembela dalam hidup setiap kita. Saudara, ada banyak hal seringkali terjadi ketika kita berkorban dan tidak banyak orang tahu. Dan orang mungkin berkata, mana kamu tidak berkorban? Sekali lagi, jangan bela dirimu. Karena firman Tuhan berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Karena ketika itu pembelaan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Engkau tidak perlu dengan pede berkata, aku berkorban ini, aku berkorban itu. Saudara, itu adalah kesombongan yang luar biasa. Tapi ketika kita berkorban dan bahkan tidak ada satupun orang yang tahu, disitulah Tuhan yang akan menjadi pembela dalam hidupmu. Dan percayalah, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Tapi sekali lagi hari ini kita mau belajar lebih tentang lembu. Oxen dalam bahasa Ibrani, akar katanya dari kata learn, belajar. Menurut saya ini cukup aneh. Tapi ketika saya lihat, ketika saya belajar, saudara, saya menemukan ini bahwa oxen dalam bahasa Ibraninya, akar katanya adalah learn, belajar. Tiba-tiba saya mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap hidup kita. Supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang menerima akan berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada yang didapat dari rema, tetapi juga ada yang harus didapat lewat belajar. Saudara, mungkin kalau sudah mendapatkan rema dari orang yang berkhotbah, dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, tapi tetap ada yang bisa kita terima rema melalui belajar akan Alkitab. Saudara, saya sangat menikmati waktu-waktu saya ketika saya belajar akan Alkitab. Saya bisa menggunakan waktu sejam, 2 jam sendirian dan saya belajar Alkitab dan Tuhan bukakan begitu banyak hal. Dan itu adalah hal yang paling nikmat yang bisa saya rasakan. Karena hari itu saya benar-benar bisa mengerti isi hati Tuhan dan melihat firman dari sudut pandang yang baru. Tapi sekali lagi ada banyak orang merasa sudah tidak perlu belajar. Ada banyak orang sudah merasa tidak perlu lagi mendalami akan firman Tuhan. Karena mungkin kau berkata cukup dari hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya dari pihak kita pun kita perlu belajar akan firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi museum. Tapi kita terus berkembang. Bahkan mungkin sudah lebih hebat daripada saya mengenai Alkitab. Sudah mungkin lebih ngerti. Tapi kita tidak boleh berhenti belajar. Hanya karena kita merasa sudah hebat, saudara. Tapi saya berdoa bahkan buat diri saya sendiri pun. Mari kita terus belajar akan firman Tuhan. Karena ini yang Tuhan katakan. Matius 11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan sekali lagi berkata, belajarlah daripadaku. Mari kita belajar dari Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, kalau seringkali engkau merasa lemah dalam sebuah pertandingan yang panjang. Hari itu Ibrani berkata, kalau dalam sebuah pertandingan panjang engkau mulai merasa letih, apimu mulai padam, belajar dari Tuhan. Karena Yesus sudah melewati pertandingan panjang yang hari ini kita ada. Yesus sudah melewati dan dia keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan firman Tuhan di Ibrani jelas berkata, belajar dari Yesus. Belajar dari Alkitab. Belajar dari pendahulu-pendahulu yang sudah melewati akan pertandingan panjang ini. Maka kita pun hari ini kita perlu belajar dari Yesus. Karena dia lemah lembut dan dia rendah hati. Dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saudara, kalau jiwamu hari-hari ini sedang gusar. Engkau sedang berkata, aku tidak tenang. Engkau sedang gusar, engkau punya banyak anxiety, engkau cemas, engkau takut dengan banyak hal. Dan engkau merasa kau kehilangan ketenangan di dalam jiwamu. Belajar Alkitab. Belajar dari dia. Berkata Tuhan, ketika aku buka Alkitab ini, aku bukan sekedar membaca. Tapi aku benar-benar sedang mendengarkan suaramu dalam hidupku. Dan ketika saudara lakukan itu, engkau akan mendapatkan ketenangan jiwa yang kau tidak bisa dapatkan dari manapun. Tapi Mazmur 19 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata kita bercahaya. Sekali lagi ketika kita belajar akan firman Tuhan, kita belajar dari pribadinya. Perintah-perintah Tuhan itu tepat. Perintah-perintah Tuhan tahu dari mana? Dari Alkitab, dari firman-Nya. Nah, ketika semuanya itu akan menyukakan hati kita. Perintahnya itu murni.
Dan itu akan membuat mata kita bercahaya. Mata kita tidak menjadi redup karena iri hati. Mata kita tidak menjadi rabun hanya karena kemarahan. Mata kita tidak menjadi rabun hanya karena intimidasi iblis. Mata kita tidak terjebak oleh yang menyesatkan seperti ilusi. Tapi mata kita akan bercahaya karena kita mendengar akan perintah-perintah Tuhan melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Titus 3 ayat yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bukan sekedar mempelajari firman, tapi kata melakukan di sini artinya maintain a good work. Belajar memaintain, sudah memulai sesuatu itu mudah, tetapi untuk memelihara, memaintain itu sesuatu yang berbeda, saudara. Untuk memulai itu mudah karena ketika api di awal itu menggebu-gebu, mudah untuk memulai, saudara. Tapi untuk memaintain dan memelihara itu seringkali lebih sulit daripada memulai. Karena untuk memaintain dan memelihara itu butuh sebuah komitmen, butuh sebuah ketekunan, butuh sebuah kedisiplinan. Tapi sekali lagi kita pun juga perlu belajar untuk memaintain dan memelihara apapun yang hari-hari ini Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Hari itu Tuhan membuat mujizat kepada janda dan anak-anak ini. Dia membuat sebuah mujizat, minyaknya terus mengalir dari bejana-bejana sampai bejananya sudah tidak ada lagi, baru minyak itu mengalir. Tapi setelah itu bagaimana perempuan ini, janda ini menjual dan menggunakan uang itu adalah bagian dari janda ini. Tuhan membuat mujizatnya, tapi bagian kita mengelola, memanage, memaintain, memelihara mujizat yang sudah Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Dan kita perlu belajar, saudara. Saudara, sekali lagi saya berdoa jangan di antara kita merasa hebat untuk tidak lagi belajar. Tapi kita semua day by day harus belajar, termasuk belajar memaintain sesuatu. Memaintain, memelihara akan mujizat Tuhan, anugerah karunia, berkat Tuhan harus kita atur, harus kita maintain. Supaya Tuhan bisa memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam hidup setiap kita. Supaya semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita tidak mati. Cinta kita tidak mati, api kita tidak mati. Semuanya perlu di-maintain. Tapi sekali lagi kita juga perlu belajar. Seperti talenta. Tuhan berikan talenta dalam hidup kita. Tugas kita adalah untuk memaintain, memelihara, bahkan membuat itu berkali lipat besarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, mari kita terus belajar karena Yesus berkata, jadikan semua muridku. Dan murid Tuhan, murid identik dengan orang yang terus belajar. Tuhan suruh kita untuk menjadi murid juga, untuk kita belajar terus menerus bagaimana memaintain. Saudara, saya belajar dari kehidupan cici saya. Saya lihat bagaimana Tuhan memberikan anugerah seorang anak dalam hidupnya. Tuhan berikan anak yang pertama Jet. Beberapa 3 bulan yang lalu Tuhan berikan lagi sebuah anugerah. Judah Harvey Peterson lahir. Hari ini sudah 3 bulan. Saudara, itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, dan anak itu pemberian Tuhan. Saudara. Saya mengerti bagaimana Cikesha juga pernah mengalami keguguran. Saya melihat juga bagaimana banyak orang yang sampai hari ini pun belum punya anak. Dan membuat saya sadar bahwa punya anak adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Punya anak adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Bahkan ketika kita berusaha sekalipun, jika Tuhan tidak menghendaki, seringkali itu tidak bisa terjadi. Saudara. Tapi saya percaya ketika anak itu dilahirkan itu adalah sebuah kehendak Tuhan dan pemberian yang dari Tuhan. Tapi setelah itu,
Bagaimana membesarkan anak ini, bagaimana menumbuhkan anak ini menjadi orang yang luar biasa adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Bagaimana memelihara anak ini, memberi makan dengan gizi yang benar, mengajari dia bagaimana hal yang benar. Itu semua adalah tugas dari kedua orang tuanya. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan seorang anak. Tapi kemudian setelah itu ada bagian kita untuk memelihara dan memaintain. Saudara, saya mengucap syukur saya diberi kesempatan untuk melihat akan dua anak ini bertumbuh, saudara. Saya lihat Jet Rafael dari dia tumbuh, dari dia lahir dari kecil, dari bayi sampai hari sudah menjadi dewasa. Belum dewasa banget, saudara, masih umur 3 tahun, saudara. Tapi dia jadi anak yang cerdas. Saya lihat dia, tapi kemudian saya lihat adiknya, ini begitu berkebalikan, saudara. Yang kokohnya lebih diam, yang adiknya, saudara, mungkin karena namanya Yehuda, Judah. Saudara, dia kalau teriak itu lebih kencang dari apapun, saudara. Saudara, kalau sudah nangis itu suaranya menggelegar seperti singa dari Yehuda, saudara. Saudara, saya melihat kedua anak ini berbeda dan cara memaintain mereka berdua pun berbeda, saudara. Ketika yang pertama kita pikir, oh kita lebih mengerti bagaimana mengatur, bagaimana mengurus anak yang kedua. Tapi kenyataannya yang saya lihat adalah, toh orang tuanya pun tetap harus belajar lagi untuk menghadapi anak yang kedua. Bagaimana memelihara, bagaimana memaintain, bagaimana memberi makanan yang benar dengan kondisi yang berbeda, saudara. Dan itulah membuat kenapa kita harus terus-menerus belajar untuk memaintain sesuatu, saudara. Apapun anugerah karunia berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus belajar untuk memaintain untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara mungkin tahu, tahun yang lalu Tuhan berikan sebuah anugerah, saudara. Saya di call dan tiba-tiba mereka memberi kesempatan saya, memberi kesempatan Yayasan Harvest Center untuk mengelola sebuah micro library di kota Semarang, saudara. Dan hari ini bangunannya sudah jadi dan sudah buka buat umum, saudara. Banyak pengunjung, saudara, dan kita lihat bagaimana dengan luar biasa pemerintah mensupport dan luar biasa. Tapi sejujurnya kita diberi tempat itu tanpa kita mengeluarkan uang sepeser pun, saudara. Saudara, mereka berkata kamu boleh bebas pakai tempat itu buat edukasi. Kamu boleh bebas kelola bagaimana kamu mau caranya. Kamu boleh lakukan. Program apapun yang kamu mau, kamu boleh lakukan di situ. Dengan sebuah anugerah Tuhan yang berikan luar biasa dalam hidup kita untuk mengelola micro library. Dan ketika Tuhan sudah memberikan itu, tugas kita adalah belajar untuk memaintain tempat itu. Belajar maintain dari apa? Soalnya karena tempat itu dari semua, hampir semua dari kayu. Ada yang namanya kayu press. Dan untuk memaintain semua kayu itu tidak mudah. Tidak boleh gampang kena air. Semua pengunjung harus menggunakan kaos kaki. Kita memaintain, mengatur bukunya, mengklasifikasi bukunya. Kita atur bagaimana supaya bukunya tidak gampang rusak. Kita atur bagaimana setiap korden-korden tidak rusak, kayu-kayu tidak rusak. Bagaimana tempat fasilitas yang ada tidak menjadi hancur. Kita belajar. Kita belajar memaintain day by day. Dan saudara, percayalah, saudara, untuk belajar itu tidak pernah cukup kecuali kita yang berhenti, saudara. Karena ada selalu knowledge yang baru yang harus kita pelajari. Dan Tuhan mau itu yang terjadi dalam hidup kita. Jangan berhenti belajar untuk memaintain sesuatu. Jangan berhenti belajar dari Tuhan. Jangan berhenti belajar akan firman-Nya. Karena Tuhan sudah sangat siap dan sangat rindu untuk memberikannya lebih dahsyat dari apa yang hari ini kita punya. Sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan, kita harus belajar untuk memaintain. Bahkan dengan divine connection yang Tuhan berikan, kita harus pun belajar memaintain connection itu. So, saya pribadi, saya adalah orang yang cukup susah untuk punya hubungan dengan orang. Karena saya menyadari saya adalah orang yang pragmatis. Sering kalau untuk telepon basa-basi itu sulit buat saya. Tapi saudara, Tuhan belajar, kamu harus memaintain. Semua divine connection yang aku sudah berikan dalam hidupmu, kamu harus belajar memaintain. At least kasih kabar, ajak ketemuan, share visi, apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Hubungi mereka, kontak mereka. Kamu sedang belajar untuk memaintain akan sebuah koneksi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan saudara, saya berdoa kita semua, mari kita terus belajar untuk memaintain
Karena Tuhan siap untuk memberikannya lebih dahsyat lagi buat setiap hidup kita. Tapi kemudian ox itu atau lembu itu ada juga traveler. Saudara, kalau mungkin saudara pernah tahu dalam kisah banyak di zaman dulu untuk orang terutama di Cina. Untuk mereka mengirimkan barang mereka akan menggunakan lembu. Karena lembu punya kekuatan untuk jalan dengan jangka yang panjang. Saudara, mereka menggunakan lembu untuk traveling ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Saudara, traveling adalah moving forward. Terus maju berjalan tapi bukan tanpa arahan. Tapi maju berjalan menuju destiny kita masing-masing. Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Move on first and he will show you the way. Saudara, ketika saya baca ayat ini barulah saya mengerti. Ketika awal-awal Tuhan berkata, nak, jalani, buat harvest center. Berkati banyak orang. Jangan tunggu fasilitas baru bergerak. Bergeraklah dulu maka fasilitas akan mengikuti engkau. Dan ternyata Tuhan berkata kepada Yesaya dengan bangsa Israel, kepada Musa, move on first, jalan dulu. And he will show you the way. Dan Tuhan akan menunjukkan jalannya di depan kita. Bergerak, bergerak. There is the power of go. Saya ingat akan khotbah papi saya, the power of going. Engkau bergerak, engkau maju, engkau berjalan, maka berkat Tuhan akan mengikuti engkau. Tapi kita perlu berjalan dulu. Kita perlu melangkah dulu. Dan hari ini bukankah saya sering kali bersaksi di hadapan saudara. Bagaimana kita nekat, kalau bahasa yang nekat, jalan dulu. Tanpa uang, tanpa apapun. Dengan bayar uang sendiri, dengan korban sendiri. Ketika kita maju jalan, selama itu adalah panggilan dan destiny kita. Tuhan membuktikan bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan memberikan berkat. Bagaimana Tuhan memberikan fasilitas yang luar biasa. Buat Harvest Center, bahkan buat hidup saya sendiri. Saudara, saya pun pernah mengalami ketika hari itu adalah perjalanan mission, Red Carpet Mission. Dan Tuhan suruh saya pergi ke Iran. Dan hari itu saya sangat takut. Berkat yang saya dapat cukup banyak. Tapi ketika itu saya pikir cukup banyak di situ. Bahkan ketika saya di airport, saya mau berangkat naik pesawat. Orang terus kirim berkata, aku mau kirim uang kali, saya mau kirim. Dan tiba-tiba dengan begitu banyak berkat Tuhan mengalir. The power of go. The power of going. Move on first and he will show you the way. Saudara, karena sering kali kita berkata, Lord, show me the way, then I will move. Tunjukkan jalannya, baru aku bergerak. Bukan begitu, saudara. Sering kali jalan Tuhan adalah move on first. Dengan ketaatan, dengan ketepatan. Dan dia Tuhan yang akan menunjukkan jalannya di tengah-tengah kita. Saudara, sering kali kita berpikir, kenapa? Sehari itu Tuhan menjelaskan kepada saya, dia berkata, kalau kamu tidak bergerak, kalau kamu tidak membutuhkan, buat apa aku berikan dalam hidupmu? Saudara, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan sekedar apa yang kita inginkan. Tapi dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara. Kalau dia memberikan apa yang kita inginkan adalah sebuah blessing bonus yang luar biasa. Tapi ketika dia memberikan apa yang kita butuhkan, dia akan selalu berikan. Saudara, kalau Tuhan melihat kita tidak butuh, buat apa Tuhan berikan? Dan ketika Tuhan berkata seperti itu, saya mengerti itu. Saya berkata, ya Tuhan, kalau saya tidak bergerak, saya nggak butuh kitchen. Saya nggak butuh mobil. Saya nggak butuh kantor. Saya nggak butuh gudang. Tapi ketika saya bergerak dan Tuhan lihat, nak, barangmu sudah terlalu banyak, kamu perlu gudang. Tuhan berikan gudang di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan lihat, nak, dapurmu terlalu kecil. Sedangkan habis ini kamu harus memberi makan lebih banyak lagi. Dan ketika Tuhan lihat itu, Tuhan akan berikan dapur di tengah-tengah kita. Tuhan lihat, kita bergerak. Dan Tuhan berkata, wah nak, kamu butuh mobil. Mobilnya terlalu kecil. Tuhan berikan mobil di tengah-tengah kita. Saudara, bahkan yang paling ajaib hari ini Tuhan suruh kita pergi ke desa-desa dan ke lereng-lereng gunung. Dan hari ini kita lakukan. Saudara. Kita pergi ke desa-desa, kita pergi ke lereng-lereng gunung, kita kumpulkan hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi. Kita mulai muridkan, kita mulai kasih tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita mulai bergerilya masuk ke rumah demi rumah, memberi mereka makan. Bahkan sampai warga-warga berkata, aduh,
Ini adalah sebuah berkat. Terima kasih ya Dek ya. Kamu berikan penyambung hidup buat saya. Saudara, ketika kita lakukan itu, dan mungkin Tuhan berkata, nak kamu perlu food truck. Kalau saudara SRK, saudara ingat akan food truck yang hari itu saya pajang. Dan saudara mendoakan food truck itu. Dan saya mengucap syukur buat doa saudara. Hari ini food trucknya sedang diproses. Dan sebentar lagi kita bisa pakai food truck itu untuk pergi ke desa-desa dan memberkati banyak orang. Saudara, sekali lagi, move on first and He will show you the way. Jangan bergerak menunggu fasilitas, tapi bergeraklah, maka fasilitas yang akan mengikuti saudara. Dan inilah yang terjadi ketika kita bisa menjadi orang yang terus berkorban. Kita menjadi orang yang terus mau belajar, tapi kita menjadi orang yang penuh dengan ketaatan. Kita berjalan di dalam ketepatan. Amsal 14 ayat yang keempat. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Kalau dalam terjemahan lainnya, firman Tuhan berkata, where no oxen are, the trough is clean, but much increase comes by the strength of an ox. Firman Tuhan berkata, ketika tidak ada lembu, maka itu akan menjadi bersih. Gandumnya nggak ada. Tapi ketika by the strength of an ox, dengan sebuah kekuatan lembu, firman Tuhan berkata, akan gandummu akan much increase. Semuanya akan bertambah dengan luar biasa dan ajaib. Sekali lagi saya mau berkata, biar ada kekuatan Tuhan turun dalam hidup kita. Kekuatan untuk berkorban, kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk berjalan dan tidak menjadi letih, berlari dan tidak menjadi lelah. Tapi kita harus berjalan dengan ketepatan, dengan ketaatan. Dan saya terlalu percaya Dia yang akan menunjukkan jalannya. Dan ketika kita punya kekuatan itu, gandummu will be much increase. Berkatmu akan berlipat kali ganda. Semua tuaianmu akan much increase. Tuaian jiwa-jiwa, berkat apapun itu akan much increase. Dan hidupmu akan diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, dan saya akan tutup dengan kesaksian ini. Saudara, hari-hari ini inilah yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Saudara, kami mengerti akan ada banyak anak-anak yang kesusahan untuk mengikuti pelajaran yang ada. Saudara, dan kami juga melihat ada banyak guru juga yang kehilangan pekerjaannya karena kondisi ekonomi hari-hari ini. Saudara, Tuhan taruh dalam hati setiap kita untuk membuat sebuah program baru. Saudara, inilah kenapa saya berkata, mari kita bergerak terlebih dahulu. Sekalipun kita belum melihat fasilitas yang ada, tapi kita mau bergerak. Tuhan berkata, nak, ambil guru-guru yang terkena PHK. Ambil guru-guru yang dikeluarkan. Sedangkan mereka butuh uang untuk keluarga mereka, untuk menyambung hidup mereka. Panggil mereka, ajak mereka masuk. Dan suruh mereka keliling rumah demi rumah. Tawari sekolah-sekolah yang kamu sudah adopsi. Murid-murid yang mengalami kesusahan untuk belajar secara online. Bawa guru-guru ini jalan rumah demi rumah. Dan ajari mereka supaya mereka bisa belajar dengan guru di depan mata mereka. Saudara, sesungguhnya kita nggak punya sekolah. Saudara. Tapi saya terlalu percaya kalau hari ini Tuhan suruh kita bergerak. Artinya Tuhan mau berkata, nak, ada yang lebih dahsyat yang aku mau berikan dalam hidupmu. Tapi engkau harus bergerak terlebih dahulu. Saudara, kita hari ini mau mulai. Dan kita sudah mengatur semuanya. Kita mau belajar taat. Saudara. Dan saya berdoa siapapun yang saudara melihat akan video ini. Atau saudara ikut streaming akan hari ini. Doakan kami. Saudara. Biar semua program ini berjalan dengan lancar. Biar semua program ini bukan hanya sekedar memberkati anak-anak yang kesusahan. Tapi kita juga memberkati guru-guru yang mengalami kesusahan secara ekonomi. Doakan kami untuk mendapatkan guru yang tepat. Mendapatkan murid yang tepat. Dan biarkan semuanya berkat Tuhan ditambahkan. Dan sekali lagi saya mau ajak semuanya. Mari doakan kami. Untuk sekali lagi terus berjalan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi saya berdoa dimanapun saudara berada. Mari kita masuki tahun Pei Aleph. Tanggal 18 September nanti. Kita masuki dengan korban. Kita masuki dengan kekuatan. Kita memasuki dengan terus mau belajar. Dengan kerendahan hati untuk belajar. Tapi kita juga masuki dengan sebuah ketaatan. Melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup setiap kita. Maka percayalah, gandum kita, tuaian kita will be much increased by the strength of an ox. Kekuatan berkorban, kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk berjalan. Itu yang akan ada dalam hidup setiap kita. Tutup Alkitabmu saja berdoa bersama-sama.
Tuhan, hari ini kami mengucap syukur buat semua firman-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, biar semua firman itu masuk dalam hidup setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk berani berkorban. Mampukan kami untuk mampu belajar lebih lagi. Mampukan kami untuk melangkah sekalipun kami tidak tahu apakah fasilitas akan mengikuti kami. Tapi hari ini biarkan dalam ketepatan, dalam ketaatan kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah dan ada kekuatan Tuhan turun dalam hidup kami, kami tahu Tuhan, gandum kami, tuayan kami will be much increase. Semuanya akan bertambah berlipat kali ganda dan kami akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan hari ini meminta Tuhan, biar sekali lagi ada kekuatan untuk berkorban turun dalam hidup kami. Kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk melangkah di dalam ketepatan dan ketaatan itu turun dalam hidup setiap kami. Dan biar Kau dapati kami mampu dan kami bisa dipertanggungjawabkan untuk semua hal yang lebih ajaib dan lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Dimeteraikan semua firman yang ada dan kami percaya semua firman-Mu tidak pernah menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.